Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tak terurusnya lapangan golf gelantangan Tempurjo Kabupaten Jember yang berada di atas tanah milik PT PN 12 berdampak kepada kehidupan karyawan yang menggantungkan nasibnya sudah sejak 34 tahun silam. Memburuknya keadaan itu memicu pekerja, karyawan, caddy yang menggantungkan nasibnya pada lapangan golf itu melancarkan aksi protes dengan menanam jagung. Menurut koordinator aksi Abdul Haji, aksi protes itu dilancarkan atas kekecewaan terhadap pengurus yang sudah semakin tak peduli dengan nasib karyawan. Selama beberapa bulan, beberapa ini ya, akhir-akhir ini lapangan kurang terurus. Kemudian kami mengadakan pertemuan sama KPD, karyawan, untuk bisa mengganti pengurus yang memang tidak peduli. Kemudian kami ini membawa seperti ini karena mungkin lapangan tidak ada yang merawat. Saya bisa tanam ini, barangkali bisa diambil hasilnya untuk kebutuhan keluarga. Karena kami ini masih menanggung keluarga. Gitu. Ini sebagai bentuk aksi protesnya ya? Bentuk aksi protes. Gitu. Kenapa? Karyawan dalam waktu barusan ini kerjanya sudah tidak maksimal. Memang entah itu dari segi pembiayaan atau segi apapun kami kan tidak tahu. Cuma yang saya minta pengurusnya bisa aktif kembali secara kalau perlu diganti yang peduli tentang lapangan begitu. Pak, ini kan ada kabar akan rencana diperbaiki, sudah dapat anggaran 5M. Harapannya seperti apa itu, Pak? Harapannya harus tetap betul-betul dilaksanakan dengan baik, maksudnya untuk lapangan lebih baik lagi, pendapatan karyawan dan KD bisa meningkat begitu. Dengan difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Jember, PT PN 12 dan segenap pihak, aspirasi para pekerja, karyawan dan caddy yang menggantungkan nasibnya di lapangan golf gelantangan itu bertempat di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 dipertemukan dengan Bupati Jember. Berikut jawaban Bupati Jember Insinyur Hendy Siswanto atas aspirasi pekerja lapangan golf gelantangan. Ya, hasil pertemuan hari ini kami ini mendasari tadi ada teman-teman kita yang di pekerja, kawan-kawan kita yang sedang bekerja di lapangan golf gelantangan hari ini menyampaikan aspirasinya dengan mereka dengan adanya lapangan golf dan clubhouse yang belum juga tidak kunjung dibangun dan tidak ada yang bermain di sana, sehingga mereka pun juga karena ini bagian dari kehidupan mereka, ratusan orang yang bekerja di sana itu tidak bisa ada untuk ekonominya, mereka tidak bisa berlangsung ya. Tentunya mereka selama berpuluh-puluh tahun, hampir 30-40 tahun bekerja di sana. Hari ini mereka menyampaikan aspirasinya. Tentunya kami Pemkab Jember saat ini sudah disepakati dapat anggaran disetujui oleh teman-teman dewan untuk melakukan pembangunan perbaikan clubhouse maupun shelter maupun beberapa lapangan dengan anggaran yang terbatas itu. Kita harus bisa melakukan perbaikan. Namun demikian kita juga harus ada punya landasan untuk membangun itu, bahwa tanah itu adalah aset itu yang ada itu adalah punya PT PN 12 dan kita kalau membangun tentunya harus ada didasari dengan MOU dulu atau PKS, perjanjian kerjasama, bahwa berdirinya lapangan golf ini sudah lama. Dan itu diketahui oleh gubernur pada saat itu tahun 75 itu gubernur mengetahui itu bahwa Pemkab juga ada anggaran di situ dalam bentuk apa, dan juga ada kolaborasi dengan yayasan dibentuk pada saat itu mereka beriuran untuk sama-sama membangun. Nah, saat ini kami melakukan penertiban bersama kami dengan PT PN 12. Dan tentunya kami akan, yang langkah pertama kami akan bentuk kembali yayasan baru atau struktur organisasi baru. Nah, setelah itu kami akan segera
dalam minggu-minggu ini, kalau dalam minggu ini atau paling lambat di bulan Februari ini harus sudah ada MOU. Harus MOU dengan PTPN 12, hak dan kewajibannya harus bagaimana, tentunya tidak saling memberatkan antara kedua-duanya, karena memang orientasi lapangan golf ini bukan profit oriented ya, tapi dan ini adalah kegiatan sosial dan pengembangan wilayah Kabupaten Jember, daya tarik Jember untuk wisata di Jember, dan ini juga akan berdampak terhadap Pemkab Jember, juga berdampak terhadap PTPN 12 sebagai PTPN 12 yang punya kebun yang besar di sini Jember, dan juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar ya, masyarakat sekitar. Jadi kolaborasi ini tentunya harus segera diwujudkan dalam regulasi aturan yang jelas tentang harus ada MOU. Begitu ada MOU, kami harus segera melakukan pembangunan. Dan target saya di bulan Agustus tahun 2022 ini, lapangan ini harus sudah bagus, dan kita rayakan 17 Agustus nanti dengan di lapangan golf itu salah satunya bahwa klapos dan sebagian lapangan sudah bisa minimal, bisa cukup layak dipakai. Kalau untuk sempurna masih belum ya, uangnya kurang banyak itu. Ya tapi itu alhamdulillah ada. Dan harapannya nanti dengan ada dibentuk yayasan baru dan struktur organisasi baru ini, yayasan ini bisa mengembangkan, bukan bersandar lagi terhadap Pemkab ataupun PTPN 12, tapi yayasan bisa berkontribusi dengan kekuatan anggotanya yang ada di member dari para golfer yang ada di Kabupaten Jember. Jadi eksekusi anggaran 5 miliar yang sudah dialokasikan itu menunggu 2 item itu? Ya, menunggu satu item aja sebenarnya, satu item dari MOU saja. Setelah MOU baru kita langsung eksekusi melakukan tender nantinya. Langsung tender. Ya. Pak Hendi, ini kan salah satu permasalahannya tadi adalah menarik para pemain golf. Kira-kira langkah kedepannya dari Pemkab seperti apa? Ya, Untuk menarik para tentunya kita mengajak serta golfer yang ada di Jember yang jumlahnya ratusan sampai 500 tadi, dari teman kita, dari Pak Yogi sampaikan ada sampai 500, ini potensi yang luar biasa. Harapannya nanti dengan adanya lapangan golf yang 18 hole ini, 18 hole tidak sederhana ya, semakin ke depan tahun semakin sulit untuk membuat lapangan golf 18 hole karena membutuhkan tanah puluhan hektar, minimal 60 sampai 80 hektar itu. 80 hektar. Jadi ini merupakan aset dan ini daya tarik untuk investasi nanti. Ada bandara berjalan hidup kembali, lapangan golf ada, dan ini menjadi investasi untuk daya tarik investasi untuk masyarakat luar Jember untuk berinvestasi di Kabupaten Jember. Tadi juga singgung tentang kepemilikan tanah aset. Ya. Itu juga seperti apa nanti? Ya, aset tanah kan sekarang kan sedang dikuasai oleh PTPN 12. Tentunya dengan adanya MOU tadi ya, kerjasama itu tanahnya yang ada PTPN 12 tidak akan mengalih fungsi. Tadi sampaikan tidak mengalih fungsi menjadi dialih fungsikan untuk yang lain dengan lapangan golf. Tentunya tetap dibuka pakai untuk lapangan golf. Tentunya PTPN 12 perlu partner dong, perlu kolaborasi dengan Pemkab Jember, dengan yayasan, itu perlu seperti itu. Demikian sahabat Jempol, sampai jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.